Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Bung Ram, di channel Pendidikan untuk Kehidupan. Pada kesempatan ini saya akan sedikit membicarakan tentang kepahlawanan. Pada hari ini kita sama-sama peringati Hari Pahlawan Nasional 10 November 2021. Ya, tentu kita sudah banyak tahu bahwa apa yang melatar belakangi 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional, yaitu pertempuran yang dahsyat yang terjadi di Surabaya pada tahun 1945, di mana tentara atau pejuang rakyat Indonesia ini berhadapan dengan tentara sekutu, yaitu negara Inggris dan Belanda yang kembali menjajakan kakinya di Indonesia dan khususnya di Surabaya pada akhir September, dan itu menimbulkan banyak konflik di kalangan masyarakat pada saat itu, sehingga akhirnya menimbulkan gesekan-gesekan yang mengarah kepada terjadinya pertempuran. Gesekan itu menjadi semakin memanas, terutama di saat terjadinya pertempuran antara tanggal 27 sampai 30 Oktober yang menewaskan salah satu pemimpin dari pasukan sekutu, yaitu Brigadir Jenderal Aubertin Malabi. Nah, setelah itu menimbulkan mungkin kemarahan dari pihak sekutu, dan kemudian pengganti dari Aubertin Malabi ini, yaitu Mayor Jenderal Robert Mensah, mengeluarkan ultimatum yang berisi bahwa seluruh pemimpin Indonesia harus melaporkan diri. Kemudian tentara sekutu juga meminta para pejuang di Surabaya agar menyerahkan senjata mereka. Dan yang ketiga, tentara sekutu meminta para pemimpin untuk menandatangani pernyataan bahwa Indonesia sudah menyerah dan tunduk kepada tentara sekutu. Nah, ini tentu membuat para pejuang, para masyarakat di Surabaya satu tidak menerima, dan akhirnya menimbulkan pertempuran yang terjadi pada tanggal 9 November sampai puncaknya di 10 November. Pertempuran itu, sebagaimana disebutkan dalam buku-buku sejarah, begitu dahsyat dan hingga menelan korban dari pihak tentara pejuang Indonesia itu ribuan. Sementara dari tentara Inggris dan Belanda itu tidak terlalu banyak, mungkin sekitar 600 sampai 1000. Nah, sementara dari pihak Indonesia itu sekitar 6.000-an lebih gitu. Nah, tentunya peristiwa itu sudah terjadi lama, dan kini kita memperingatinya sebagai Hari Pahlawan Nasional, di mana pada tahun ini mengangkat tema Pahlawanku Inspirasiku. Nah, ini menarik tema ini menurut saya, dan tentunya bisa menjadikan hal-hal yang penting buat kita yang ada pada saat ini tentang mengambil konsep kepahlawanan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi ini dalam pendidikan, para guru tentunya harusnya sudah mulai memberikan pendalaman serta wawasan yang lebih baik kepada peserta didik dalam mengajarkan tentang tema-tema kepahlawanan, atau memberikan materi tentang sejarah kepahlawanan di Indonesia ini. Jadi saya lebih menekankan bahwa pelajaran sejarah tentang pahlawan pada saat ini eranya adalah tentang pelajaran bagaimana konsep kepahlawanan itu bisa ditanamkan kepada seluruh peserta didik kita, bagaimana konsep kepahlawanan dalam kehidupan yang nyata itu mereka temui dan bisa mereka pahami
kemudian konsep kepahlawanan itu bisa mereka jadikan inspirasi dalam setiap perbuatan di kehidupan saat ini. Apa inspirasi kepahlawanan? Luar biasa, banyak sekali. Kalau kita mungkin mencari definisi tentang arti pahlawan, adalah orang-orang yang memiliki jasa, adalah orang-orang yang telah berbuat untuk orang banyak, adalah orang-orang yang mengorbankan dirinya untuk kebaikan orang lain, untuk kebaikan mungkin dari keluarganya, dari masyarakat sekitarnya, hingga bagi bangsanya. Nah, inilah yang mungkin konsep kepahlawanan yang harus sering ditanamkan kepada seluruh peserta didik dalam pelajaran-pelajaran sejarah, terutama pada saat mengangkat tema kepahlawanan. Jadi kita sudah harus mulai menggeser tentang pelajaran sejarah pahlawan, bukan sekedar menyampaikan informasi siapa itu pahlawan A, dari mana asalnya, bagaimana sejarah dia, yang urutannya atau penyampaiannya lebih bersifat informatif, dan tentu itu sangat sedikit sekali muatan substansi pelajarannya. Namun di samping informasi tersebut juga boleh disampaikan dalam artian untuk mengetahui secara tekstual, untuk mengetahui uraian-uraian teknis, tapi substansi dan konsep tentang apa itu pahlawan, bagaimana sosok pahlawan dalam kehidupan kita, sehingga ia bisa memberikan inspirasi buat kita, atau bagaimana supaya kamu bisa menjadi seorang pahlawan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Apa yang bisa kamu lakukan untuk orang lain sebagaimana pahlawan dahulu melakukan untuk kita yang ada pada saat ini. Nah, itulah inspirasi kepahlawanan. Itulah tema yang harus mungkin sering kita sampaikan kepada anak-anak kita. Jadi kepahlawanan, pahlawan, kemudian bagaimana pahlawan dalam konteks hari ini, kemudian bagaimana anak-anak memahami bahwa dunia saat ini begitu banyak menuntut partisipasi kita, bagaimana kehidupan saat ini meminta kita untuk mau bekerja lebih baik, untuk mau memberikan inspirasi buat orang lain, sehingga konsep kepahlawanan itu melekat dalam diri kita. Konsep kepahlawanan itu bisa membuat kita mau berusaha belajar dan berbuat untuk manfaat orang banyak, dan bisa menginspirasi orang lain. Jadi ada pepatah mungkin, kita mungkin tidak perlu khawatir pada saat ini orang-orang akan bicara tentang diri kita, tapi kita perlu khawatir tentang bagaimana orang-orang mencatat tentang sejarah kita di kemudian hari. Ya, ini mungkin tentang tema kepahlawanan pada saat ini. Pahlawanku, inspirasiku. Dan siapakah pahlawan Anda saat ini yang menginspirasi Anda?